warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah dengan NIM B1B1210141, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Pak Alfa dan Pak Nafari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai azas-azas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu sendiri merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konsep pemerintahan daerah di sini berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama berarti pemerintah lokal, yang kedua berarti pemerintahan lokal, dan yang ketiga berarti wilayah lokal. Pada dasarnya, dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah di sini juga memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Maka dari itu, pada penyelenggaraan pemerintah daerah di sini memiliki azas-azas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu azas sentralisasi, azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan azas yang pertama, yaitu azas sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Menurut J. In Hatfield, kelebihan sentralisasi di sini adalah menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat, dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan, meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan, dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa. Terdapat juga hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan pribadi, golongan, atau perorangan. Masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak. Tenaga yang lemah, sentralisasi didasari sebagai salah satu kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, di awal masa reformasi dibentuk Ketetapan MPR Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini mengakui bahwa pembangunan daerah adalah sebagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan melalui otonomi daerah. Pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada masa Orde Baru belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan.
Proses resentralisasi yang telah ada dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berlanjut lebih kuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Arah sentralisasi sudah dapat dilihat dari konsideran yang menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lahir karena pertimbangan belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sentralisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari 6 hal, yaitu pertama, penegasan kekuasaan presiden, kedua, prinsip pembagian urusan, ketiga, hubungan pemanfaatan sumber daya alam, keempat, pengelolaan laut, kelima, upaya hukum atas pembatalan perda, serta yang terakhir, adanya lampiran undang-undang yang mengatur pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Tetapi, pada azas sentralisasi ini juga memiliki kelemahan sistem, yaitu mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintah yang jauh dari pusat, menyuburkan tumbuhnya birokrasi yang dalam arti negatif dalam pemerintahan, memberatkan tugas dan tanggung jawab pemerintahan pusat. Dan azas yang kedua yaitu azas desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang ke pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bayu Suryaningrat 1980, desentralisasi dapat dibedakan ke dalam pertama, desentralisasi jabatan, yaitu penyerahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Oleh karena itu, desentralisasi macam ini disebut juga dekonsentrasi. Jika demikian, maka yang disebut dekonsentrasi adalah tidak lain daripada salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Yang kedua, desentralisasi kenegaraan, yaitu menyerahkan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Di dalam desentralisasi ini, rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Desentralisasi kenegaraan ini juga dapat dibedakan menjadi dua, antara lain yang pertama, desentralisasi teritorial atau territorial decentralization, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau autonomi. Batas pengaturan termasuk adalah daerahnya. Yang kedua, desentralisasi fungsional atau functional decentrality, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya pendidikan, pengairan, dan sebagainya. Walaupun demikian, penerapan asas desentralisasi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Ada beberapa alasan yang mendukung hal ini, yaitu dari sudut geografi. Negara Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar, baik besar maupun kecil, yang jumlahnya 13.000 lebih, yang memiliki berbagai adat, budaya, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, memerlukan satu bentuk pemerintahan yang memperhatikan kondisi daerah yang bervariasi. Oleh karenanya, penerapan asas desentralisasi merupakan sistem yang dipandang tepat karena dengan desentralisasi akan terekomendasikan kepentingan atau kebutuhan atau aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
Sedangkan dari sudut demografi, jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa yang tersebar di provinsi-provinsi, kabupaten atau kota, serta desa, berkenaan dengan aspirasinya, dengan sistem desentralisasi akan memungkinkan penduduk masing-masing daerah bersangkutan terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dan dari sudut kebudayaannya, sebagaimana telah disinggung di atas, di Indonesia terdapat berbagai variasi kebudayaan seperti budaya Minangkabau, Aceh, Batak, Bugis, Bali, Maluku, Papua, Dayak, Banjar, Melayu, Sunda, Jawa, dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sifat dari budaya-budaya tersebut ada yang mendukung maupun menghambat. Dengan penggunaan azas desentralisasi, budaya-budaya mendapat tempat dan perhatian dalam arti pembuatan kebijakan-kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan juga memperhitungkan budaya-budaya yang bervariasi. Menurut Delianggi berpendapat bahwa alasan dianutnya desentralisasi itu yaitu dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksud untuk mencegah kekuasaan berada pada satu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Selanjutnya, dilihat dalam bidang politik penyelenggaraan, desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri mempergunakan hak-hak demokrasi. Dan dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah atau desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusnya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. Yang terakhir, dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi juga diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Lahirnya konsep desentralisasi di sini merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan yang sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi di sini merupakan pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Tujuan penyelenggaraannya desentralisasi di sini pada dasarnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional dan untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah yaitu pada segi politik, desentralisasi dimaksud untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik itu kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Yang kedua yaitu dari segi manajemen pemerintahan, desentralisasi di sini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Dan yang ketiga, dari segi kultural, desentralisasi di sini untuk memperhatikan kekhususan keistimewaan suatu daerah seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. Azas desentralisasi di sini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut
Joseph Riwukuho dikutip dari Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, kelebihan desentralisasi di sini yaitu mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang kedua adalah menghadapi masalah yang mendesak, yang membutuhkan tindakan yang cepat. Daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintahan pusat. Yang ketiga dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap kebutuhan dapat segera dilaksanakan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintahan pusat dalam memberikan instruksi kepada pemerintah daerah. Dan yang kelima, dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Sedangkan kelemahannya di sini yang pertama, karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks dan mempersulit koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir, diperlukan biaya yang lebih banyak untuk melakukan pengambilan keputusan ataupun urusan-urusan di daerah. Azas yang ketiga yaitu azas dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ciri pelaksanaan azas dekonsentrasi yaitu yang pertama, delegasi kewenangan. Yang kedua, kewenangannya tetap melekat pada institusi atau pejabat pemberi delegasi kewenangan. Yang ketiga, disediakan dana dari institusi pemberi tugas. Dan yang keempat, personil pelaksanaannya adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar pusat. Dekonsentrasi di sini merupakan pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat satu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi merupakan wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintahan pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya azas dekonsentrasi tersebut. Pengertian dekonsentrasi dan tugas perbantuan sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2008 ini, yaitu dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur di wilayah tertentu, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten. Dana dekonsentrasi tersendiri yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di dalam daerah. Pelaksanaan azas dekonsentrasi ini diletakkan kepada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Kedudukan kekuasaan azas dekonsentrasi sendiri yaitu menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah di daerah, sedangkan batas wilayah dekonsentrasi itu membuat batas wilayah kerja, jabatan, atau administrasi. Penyerahan wewenangnya dilimpahkan wewenangnya kepada pemerintahan hanya di bidang administrasi. Terus wewenang yang diserahkan yaitu wewenang pemerintahan umum, koordinasi, pengawasan terantip, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis. Kalau pembiayaannya dia dibagi dari desentralisasi menerima biaya dari APBN, sedangkan dekonsentrasi menerima pembiayaan dari desentralisasi menerima dari biaya APBD, sedangkan dekonsentrasi menerima dari biaya APBN.
Sebagai negara kesatuan Indonesia selalu memiliki sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara terpusat. Akan tetapi, tidak pernah ada urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi ataupun dekonsentrasi. Para pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Kenapa disebut instansi vertikal? Karena berada di wilayah di bawah kontrol langsung kantor pusat. Jadi, instansi vertikal di sini adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari Kementerian Pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Pusat. Menurut pendapat ini dikemukakan menurut Hanif Nurkolis pada tahun 2005. Dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan sebagai urusan pemerintahan dapat dilakukan gubernur. Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada instansi vertikal, pejabat pemerintah di daerah, atau pejabat pemerintah di daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah yang dapat didekonsentrasikan diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah, meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Azas dekonsentrasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dekonsentrasi di sini yaitu pertama, secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Yang kedua, secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam memutuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang inisiatif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. Yang ketiga, dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat. Dan yang keempat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Yang terakhir, dapat menjadi alat efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Sedangkan kelemahan azas konsentrasi yaitu yang pertama, keserasian dan keseimbangan antar semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu. Yang kedua, menimbulkan fanatisme pada setiap daerah. Yang ketiga, struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Dan yang keempat, biaya yang dibutuhkan semakin besar. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan serta sanksi-sanksi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu meliputi pertama, pelimpahan urusan pemerintahan, kedua, tata cara pelimpahan, ketiga, tata cara penyelenggaraan, keempat, tata cara penarikan pelimpahan. Pengelolaan dana dekonsentrasi pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 meliputi prinsip pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, serta pengelolaan barang milik negara. Dan yang terakhir yaitu tugas pembantuan. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, dan atau desa, dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Tugas pembantuan di sini juga dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah atau kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut. Adapun tugas pembantuan ialah tugas yang ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Menurut R. Joeniarto 1979. Sedangkan menurut Bayu Suryaningrat 1992 bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan pusat atau pemerintah tingkat atasannya yang memberi tugas. Pemerintah di bawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan. Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat pemerintah yang ada di daerah. Karenanya bukanlah suatu dikonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi, karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga daerah. Lebih lanjut, Bagirmanan 2021 mengemukakan bahwa urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada pada suatu pemerintahan yang dibantu. Baik dalam otonomi maupun tugas pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertengkar dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum. Penyelenggaraan tugas pembantuan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 2008 juga meliputi penugasan urusan pemerintahan, tata cara penugasan, tata cara penyelenggaraan, dan penghentian tugas pembantuan. Sedangkan pengelolaan dana tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 meliputi prinsip pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, serta pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 yaitu meliputi penyelenggaraan tugas pembantuan dan pengelolaan dana tugas pembantuan. Tujuan dari diberikannya tugas pembantuan yaitu yang pertama untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Kedua, bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Yang melatar belakangi perlunya diberikan tugas pembantuan ini kepada daerah dan desa yaitu yang pertama, seperti yang dijelaskan pada pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada Undang-Undang Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa. Sedangkan menurut Ateng Syafruddin dikutip dari Muhammad Fauzan pada tahun 2006, dasar pertimbangan pelaksanaan azas perbantuan ini yaitu yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang kedua, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga suatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Dan juga adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Dan adanya kepentingan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel. Serta kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya. Dan citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai azas-azas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu yang terdiri dari azas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.